Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Kita mau melanjutkan. Bulan lalu saya mengajak kita untuk melihat kitab Yosua, bagaimana luar biasa sekali Yosua memimpin Israel. Pasal 24, ayat yang ke-31. Ada sesuatu yang menjadi impian kita semua. Yosua pasal 24 ayat 31. Kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat, pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terpelihara bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kami miliki, bisa mempelajarinya dengan terbuka, dengan bebas. Dan kami bisa memberitakannya. Dan kami bisa melakukan ibadah kami sehari-hari, bukan hanya hari Minggu, secara bebas. Tuhan tolong supaya kami bisa mengapresiasinya, dan kami belajar untuk mengasihi firman Tuhan, dan ingin belajar lebih banyak lagi, dan bukan hanya puas menjadi orang awam saja, tetapi supaya kami dapat meninggalkan warisan yang terpenting, yaitu iman yang kuat, yang sejati kepada anak-anak kami dan generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Impian kita waktu masih muda kira-kira apa, saudara? Kalau masih kecil banget mungkin impiannya itu adalah cita-cita kalau sudah besar mau jadi apa. Kan dulu ada lagu Susan, kalau besar mau jadi apa? Zaman sekarang udah jarang didengar ya. Kalau zaman sekarang lagu cita-citanya anak-anak apa? Saya juga nggak tahu lagi. Dulu saya punya cita-cita, pengen jadi prajurit, pengen jadi pilot pesawat tempur, segala macam. Saudara, untung Tuhan bikin supaya mata saya minus. Jadi pakai kacamata tebal, nggak jadi pilot. Akhirnya jadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Kalau sudah agak dewasa mungkin cita-citanya berubah. Kalau sudah dewasa mungkin punya cita-cita pengen menikah. Atau pengen punya karir. Kalau sudah punya keluarga, cita-citanya mungkin beda lagi, nanti supaya anak-anaknya bagaimana. Tetapi Yosua, saudara, kalau sudah tua, dan di sini di pasal 24, dia sudah tua. Dan dia sudah hampir meletakkan jabatan dia, tugas dia sudah selesai. Ketika orang sudah tua, maka angan-angan dia, impian dia berubah. Tidak sama lagi. Sekarang sudah melihat kepada masa depan, masa generasi selanjutnya. Dan apa yang kita baca di pasal 31 ini luar biasa, bahwa generasi di bawah Yosua masih tetap setia. Dan mereka yang masih hidup selama generasinya Yosua atau di bawahnya Yosua yang masih melihat Yosua dan perbuatan-perbuatannya masih setia. Saudara, tidak ada keberhasilan yang lebih lengkap daripada keberhasilan yang diteruskan oleh penerus. Anda boleh punya suatu kerajaan, suatu empire, tetapi kalau tidak punya penerus, maka itu akan menjadi debu dan sia-sia. Memang kita tidak membaca penerusnya Yosua, tetapi bisa dikatakan secara generasional, sesudah Yosua orang Israel tetap setia. Itu adalah seperti penerusan pekerjaan atau pimpinannya Yosua. Hebat sekali, luar biasa. Yosua sendiri meneruskan Musa. Dan kemudian Yosua mendapatkan orang-orang Israel itu juga setia. Saudara, saya menginginkan ini juga. Saya yakin juga kalian ingin hal yang sama, supaya generasi sesudah kita, kalau nanti kita lewat, kalau kita duluan, nanti mereka akan tetap setia.
Bagaimana caranya? Bulan lalu, saya sudah berbicara tentang bagaimana Yosua memimpin orang Israel benci kepada dosa, dan itu memelihara mereka sampai bergenerasi-bergenerasi. Minggu ini, kita akan melihat bagaimana Yosua memimpin Israel berperang. Karena Yosua adalah seorang panglima yang hebat sekali. Luar biasa. Jadi dia berperang. Coba kita buka di dalam pasal 13. Pasal 13 ya. Kita baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal. Segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikhor di sebelah timur Mesir, sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron. Dan orang Awi di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrepot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik usaha mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik usaha mereka. Apa yang kita lihat di sini? Sebenarnya antara Israel dengan kita zaman modern ada banyak paralelnya. Ada banyak persamaannya, makanya orang Israel sering digambarkan seperti tipologi, dan kita tugasnya sekarang adalah mempelajari mereka, kemudian mendapatkan prinsip yang Tuhan ajarkan, kemudian kita aplikasikan untuk zaman sekarang ini. Nah, peperangan yang Israel lakukan, itu peperangan secara fisik. Peperangan yang kita lakukan, itu dilakukan secara rohani. Tetapi ada banyak paralelnya. Sehingga prinsip yang diterapkan di dalam Yosua bisa kita terapkan di kehidupan kita. Apa saja persamaan-persamaannya? Nah ini ya, ternyata peperangan Israel ini melawan bangsa-bangsa yang kuat, yang besar, yang banyak, yang berkubu, yang memiliki tentara yang kuat, sehingga mereka sempat takut. Hari ini, saudara, kita peperangannya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Kalau orang Israel melihat bangsa Kanaan tinggi, besar, dan melihat diri sendiri sebagai belalang, maka secara rohani, ya, kalau kita melihat lawan kita jauh lebih hebat daripada orang Kanaan, saudara. Lawan kita itu adalah penguasa-penguasa di udara, penguasa dunia ini. Kita lebih kecil daripada belalang dibandingkan mereka. Tentu kita tidak berperang sendirian. Lalu Israel melawan bangsa-bangsa yang immoral, yang jahat sekali, yang melakukan kejahatan seperti itu adalah suatu hal yang alamiah. Dan kita hari ini juga melawan imoralitas. Kita melawan kejahatan. Itu adalah peperangan rohani kita. Kalau bukan karena adanya suatu kelompok, yaitu kekristenan, yang membela ide bahwa adanya kebenaran absolut, adanya standar moral yang lebih tinggi dari manusia, maka seluruh dunia ini sudah rusak total, saudara. Kalau bukan karena kekristenan. Karena di negara-negara yang sudah memeluk ateisme, apa yang mereka katakan? Bahwa kita ini adalah binatang, bahwa moralitas adalah konstruksi sosial. Jadi misalnya apa yang salah di satu masyarakat belum tentu dianggap salah di masyarakat yang lain. Kalau ada masyarakat yang sudah terbiasa makan kanibal gitu, jadi makan ini sendiri, bagi mereka itu tidak salah. Jadi salah itu tidak absolut, benar itu tidak absolut.
masih tergantung. Kalau tidak ada standar moral di dunia ini, maka dunia ini sudah akan rusak dari zaman-zaman dahulu kala. Tetapi untung ada kekristenan yang menuntut bahwa ada Allah yang menciptakan kita, dan kita harus bertanggung jawab kepada Allah, dan Allah itu memberikan suatu kode etik, suatu ide moralitas yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Dan kekristenan mengubah dunia ini. Kemanapun kekristenan masuk, orang-orang yang tadinya barbar, yang tadinya ganas, berubah. Israel, mereka disuruh untuk mengusir bangsa-bangsa itu dari tengah-tengah mereka. Jika mereka tidak mengusir, maka bangsa-bangsa itu akan tetap tinggal di tengah mereka dan menjadi jerat buat mereka, akan menjadi duri dalam daging mereka, akan membuat masalah buat mereka, akan menggoda mereka, sehingga mereka makin lama makin jauh dari Tuhan. Dan kita, kalau kita tidak mengusir imoralitas itu, kalau kita tidak membatasi diri kita, kalau kita tidak memelihara, membentengi diri kita dan anak-anak kita dari imoralitas, maka imoralitas itu akan menjadi jerat buat kita, akan menjadi duri dalam daging kita, akan menjadi masalah mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan kita tidak tahu dan kita bingung bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah kita. Padahal sebenarnya itu berakar dari kitanya yang tidak mengusir imoralitas itu dari kehidupan kita. Karena Tuhan tidak memberkati. Tuhan berjanji kepada Israel kalau Israel berperang, maka Tuhanlah yang akan berperang buat mereka. Tuhan berjanji kalau Israel maju, maka Israel akan menang. Kalau Israel setia, katanya Israel akan bersatu jalan memerangi musuh-musuhnya, tetapi musuh-musuhnya akan bertuju jalan lari dari mereka. Tapi sebaliknya, kalau Israel tidak setia, kalau Israel melupakan perintah-perintah Tuhan, melupakan janji mereka kepada Tuhan, justru kebalikannya, Israel lah yang akan bertuju jalan lari dari hadapan musuh-musuhnya. Kita juga sekarang hari ini, saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita dengan cara-cara yang tidak kita bayangkan. Tanpa kita menyadarinya, Tuhan memelihara kita. Pernah Elisa mau ditangkap oleh Raja Aram. Lalu kemudian Raja Aram kirim pasukan, mengepung kota. Lalu kemudian bujangnya si Elisa itu sudah ketakutan. Waduh Tuhan, ini kita dikepung. Tetapi Elisa tenang saja, dia bilang, Tuhan, bukakanlah mata mereka, supaya dia melihat ternyata di sekeliling bukit itu ada malaikat-malaikat, kereta-kereta, pasukan-pasukan yang tidak kelihatan. Kita mungkin tidak melihat pemeliharaan Tuhan secara jasmania. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, menerima janji yang sama. Saudara, jadi, peperangan rohani yang kita alami sekarang ini sebenarnya adalah peperangan yang terus-menerus, konstan. Ada peperangan yang bersifat internal. Coba kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat yang kelima. Oh, rupanya ada peperangan di sini. Karena itu, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini peperangan internal. Secara rohani, peperangannya di dalam diri kita, yaitu adalah hal-hal yang duniawi, yang kedagingan, karena kita orang berdosa. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita telah memiliki sifat orang berdosa. Dan sejak kecil sampai dewasa, kita melakukan dosa dan telah mencemari kita, baik hati dan pikiran kita. Tetapi ketika seseorang bertobat,
dan dia mau meninggalkan dosa itu, maka Roh Kudus masuk ke dalam hatinya dan membaharui hati dan pikirannya. Sehingga dia bisa berkata, saya tidak mau lagi seperti dulu. Saya mau menjadi orang yang rohani sekarang. Saya mau meninggalkan keduniawian. Bisa. Tetapi itu merupakan suatu peperangan rohani. Apa contoh-contohnya yang ditulis di sini? Ini cuma sebagian, tetapi sudah mewakili kategori yang besarnya. Percabulan dalam bahasa Yunani di sini adalah porneia. Porneia, kalian tahu, adalah akar kata dari kata porno. Dan hari ini sudah di mana-mana. Internet sudah penuh. Zaman dulu mungkin, nggak tahu 60-70 tahun yang lalu, itu hanya dalam bentuk majalah-majalah dewasa. Atau di bioskop-bioskop. Atau terlokalisir di tempat-tempat yang warna lampunya remang-remang. Tetapi sekarang sudah di siang bolong, sudah di mana-mana. Di rumah, di kamar, di saku, sudah ada di mana-mana. Percabulan. Ini termasuk adalah segala rangsangan atau stimulasi di luar pernikahan. Ini adalah sesuatu yang duniawi yang harus dimatikan. Bagaikan orang Kanaan. Orang Kanaan yang jahat, yang menjijikkan di mata Tuhan. Dan Tuhan hukum orang Kanaan itu harus ditumpas. Bagi orang Kanaan yang mau bertobat, ada pengampunan. Ada. Buktinya Rahab. Rahab dan keluarganya, mereka berdoa. Dan mereka meminta supaya mereka diselamatkan. Dan mereka selamat. Tetapi bagi yang tidak mau bertobat, bagi yang masih tetap di dalam kejahatan mereka, maka Tuhan bilang, tumpas. Usir semuanya. Jangan ada tetap berada di tengah-tengah umatku. Lalu sesudah percabulan itu, contoh yang kedua, kenajisan. Kenajisan dalam bahasa Yunaninya di sini tidak bersih secara moral. Tidak bersih. Jadi ini mencakup lebih luas lagi. Ya. Sebenarnya orang Kristen tidak perlu lagi diajarkan tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, ya. Bicaranya harus manis. Segala itu sudah kita ketahui semenjak kita bertobat. Tidak perlu lagi ada khotbah khusus tentang hal itu. Kita sudah paham. Tetapi yang lebih susah adalah benar-benar mematikannya. Kita sudah tahu, tetapi mematikannya itu adalah peperangan. Lalu katanya apa? Hawa nafsu, nafsu jahat. Ya. Ini nafsu yang tidak kudus, keinginan yang tidak benar, kerinduan, keinginan yang kuat, yang sifatnya jahat. Saudara, kalau Anda baca di Kejadian pasal 6, di situ Tuhan bersaksi bahwa seluruh bumi telah rusak dan kecenderungan hatinya semata-mata membuahkan kejahatan. Itu yang menyebabkan bumi dihapuskan semua makhluk kecuali Nuh dan keluarganya dan sepasang dari setiap binatang yang diselamatkan. Oh, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakahan itu adalah keinginan untuk diri sendiri. Egoisme, keinginan untuk mengumpulkan bagi dirinya sendiri lebih daripada yang cukup. Greediness, keserakahan lebih dari yang cukup. Dan katanya ini sama dengan penyembahan berhala. Wow, sama dengan penyembahan berhala. Ya, karena apapun yang kita kasihi lebih daripada mengasihi Tuhan adalah suatu berhala bagi kita. Nah ini semua ada yang merasa, waduh, kalau begitu saya tidak punya apa-apa lagi. Ya, kalau semuanya saya matikan, ya, percabulan saya matikan, kenajisan saya matikan, hawa nafsu yang jahat, keinginan yang jahat, yang tidak sesuai firman Tuhan, semuanya harus dimatikan. Bahkan keserakahan juga harus saya matikan. Kalau begitu saya nggak jadi manusia lagi deh. Semuanya harus dimatikan. Mungkin ada yang putus asa. Tetapi saudara, maksud Tuhan bukan supaya kita tidak boleh punya kemauan lagi.
secara alamiah memiliki kemauan itu tidak ada masalah. Tetapi janganlah kemauan itu bersifat duniawi. Jadi pertanyaannya adalah, kalau gitu yang duniawi apa? Prinsip atau inti dari keduniawian adalah condong kepada hal-hal duniawi. Itu sebenarnya sudah duniawi. Makanan itu sendiri tidak duniawi. Ya. Uang itu hanyalah alat tukar. Itu tidak duniawi. Mau tidur, mau berolahraga, mau melakukan sesuatu, punya keinginan memenuhi kebutuhan jasmaniah, bukanlah duniawi. Tetapi ketika kita mencondongkan hati ke arah itu, ketika kita menganggap yang duniawi ini demikian penting, lebih daripada yang bersifat rohani, berarti kita sudah mencondongkan ke situ. Dan itu sudah duniawi namanya. Itu sudah duniawi. Sebelum seseorang diselamatkan, dia tidak bisa melihat hal-hal yang rohani dengan jelas. Kenapa? Karena dia tidak punya informasi yang cukup. Tidak punya informasi yang cukup. Ya. Hal-hal yang kelihatan secara jasmani, itu yang dia tahu, itu kita punya informasinya. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, yang rohani, itu tidak ada informasinya dan tidak jelas. Oleh sebab itu, banyak agama berusaha memberikan informasi. Ya, kasih informasi. Oh, katanya, kalau nanti kamu mati, kamu akan lahir kembali. Itu informasi kan? Tapi tidak ada bukti. Tidak pernah ada yang terjadi demikian. Lalu kemudian ada lagi informasi. Kalau nanti kamu sampai di tempat yang happy itu, kamu bisa bersenang-senang dengan puluhan bidadari. Ini informasi. Tetapi semuanya tidak jelas. Semuanya masih berkabut. Karena tidak ada yang benar. Semua informasi yang manusia ciptakan sendiri, itu tidak ada yang benar. Hanya satu pihak yang bisa memberitahukan informasi tentang hal-hal rohani dengan akurat, yaitu adalah Allah sendiri. Dan dia telah memberikan informasi itu di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Yang memberitahukan kepada kita bukan hanya hal-hal jasmaniah dengan akurat. Itu adalah hal-hal yang bisa kita jadikan pegangan. Bahwa hal-hal yang kita lihat ternyata akurat. Ada nubuat tentang bangsa-bangsa yang akan muncul sesudah Babel. Oh, ternyata Media Persia sesuai dengan nubuatan. Ternyata Yunani habis Media Persia, benar sesuai nubuatan. Habis Yunani ternyata Romawi, benar sesuai dengan nubuatan. Dan hal-hal yang kelihatan ini ternyata dicatat dengan akurat, diprediksi, dinubuatkan dengan akurat, sehingga kita bisa tahu bahwa, oh, kalau begitu, hal-hal rohani yang tercatat di dalamnya juga akurat. Jadi, hal-hal yang akurat yang terdapat di dalam Alkitab ini yang menjadi pegangan kita. Nah, kalau seseorang sudah diselamatkan, maka dia mendapatkan suatu penglihatan yang baru, yaitu yang bersifat rohani, yang tadinya tidak jelas, yang tadinya kabur, yang tadinya tidak lengkap. Sesudah seseorang diselamatkan, dia diberitahukan informasi-informasi yang bersifat rohani, yang benar kali ini. Baru kemudian dia bisa membuat keputusan, oh, ini ada hal yang jasmaniah, ada hal yang rohaniah. Yang mana yang akan saya condongkan hati saya, yang mana yang akan saya prioritaskan. Saya tadi awal singgung tentang cita-cita orang. Waktu masih muda, mungkin cita-citanya bersifat jasmaniah. Kenapa? Karena itu yang dia lihat. Karena pandangannya pendek sehingga dia hanya melihat palingan beberapa puluh tahun ke depan. Beberapa puluh tahun ke depan. Tetapi, kalau orang sudah tua, lalu kemudian dia bisa melihat, oh, cuman beberapa tahun lagi dia sudah akan ya. Beberapa tahun lagi, wah, kalau begitu dia mau melihat lebih jauhnya lagi gimana? Lebih jauh daripada beberapa tahun yang sisa ini.
maka dia akan mulai melihatnya secara rohaniah. Dan ketika seseorang melihat segala sesuatu secara rohaniah, ternyata berbeda, ternyata berubah. Hal-hal yang waktu muda dia anggap berharga, ternyata sesudah tua dia dapatkan, oh ternyata tidak seberharga itu. Yang tadinya dia pikir, saya butuh ini penting ini. Saya butuh security, saya butuh segala macam. Oke, itu waktu muda. Sesudah dia tua, ternyata ada hal rohaniah yang lebih penting. Hal rohaniah. Security untuk anak, penting atau tidak? Penting. Jaminan untuk keluarga sangat penting. Orang yang bijaksana tentu akan menyiapkan jaminan. Tetapi jaminan keselamatan yang sifatnya rohani jauh lebih penting. Tidak bisa diukur, tidak ada perbandingannya. Mewariskan harta atau mewariskan iman, ini akan berubah ketika seseorang melihatnya dengan cara rohani. Ketika pandangan rohani seseorang terbuka, dia melihat segala sesuatu dengan berbeda. Oleh sebab itu, makanya Tuhan bilang apa? Matikan segala sesuatu yang duniawi, karena yang duniawi itu di depan mata kita. Dan itu berpotensi mengaburkan pandangan rohani kita, sehingga yang kelihatan, yang jasmani, yang dibutuhkan sekarang. Tetapi ketika kita mematikan itu, maka kita sekarang melihatnya secara rohani. Bukan hanya melihat yang ada di bumi ini, tetapi di surga. Dan itu ternyata lebih berharga. Nah, saudara, jadi ini adalah peperangan rohani. Ingat bahwa Yosua menyuruh ini orang Israel untuk tetap berperang, makanya langsung dibagi dulu. Kan Yosua sudah hampir meninggal nih. Yosua sudah mau lewat. Tetapi kalau Yosua mati lalu Israel berhenti berperang, belum selesai. Maka mereka tidak akan menguasai seluruh Kanaan itu. Maka Yosua sudah langsung bagi dulu, nih ya, bagian kamu, bagian kamu, bagian kamu. Nanti sesudah saya mati pun, ini sudah terbagi, kamu yang berperang masing-masing. Bagian kamu masing-masing. Jangan berhenti berperang. Demikian juga peperangan rohani kita, itu terus-menerus dan jangan kita hentikan. Saudara, sekarang di dunia ini lagi ada banyak peperangan. Saya iseng-iseng, saya cek di internet, daftar negara yang sedang berperang. Bukan cuma di Ukraina, saudara. Bukan cuma di Gaza, di Syria, di Yemen. Ternyata di Ethiopia, di banyak negara Afrika itu, ternyata lagi ada perang saudara. Perang saudara. Ternyata ada pasukan-pasukan gangster-gangster bahkan yang berperang di dalamnya, berusaha merebut kekuasaan. Untung di Indonesia tidak jadi perang saudara. Hampir, saudara. Untung kontestasinya selesai dan aman, damai. Bayangkan kalau di Indonesia juga terjadi perang saudara. Gawat sekali. Tetapi, poinnya adalah kalau lagi perang, kondisinya itu, saudara, itu berbeda jauh dengan damai. Ya. Berbeda jauh. Saya baca ada satu laporan tentang perekonomian Israel. Ini kan sudah 200-an hari sesudah Oktober 7 kemarin, 2023. Lalu ada laporan bagaimana perekonomian Israel itu sudah menurun sekian persen karena mereka mengubah industri, sebagian industri mereka menjadi industri perang. Jadi ekonominya melambat, inflasi naik sedikit, mata uangnya terpengaruh sedikit, ekspor sangat terpengaruh karena ada embargo dan lain sebagainya, ekspor dan impor. Oh, rupanya kalau perang itu ada efeknya dalam kehidupan. Tetapi warga negara Israel, mereka dengan tetap semangat mendukung supaya peperangan ini diselesaikan sampai tuntas. Saudara, berperang itu didukung dengan dana, didukung dengan tenaga manusia, didukung secara politik, didukung mencari dukungan dari luar negeri dan lain sebagainya. Ketika suatu negara berperang, tidak setengah-setengah.
Ketika suatu negara berperang, maka dia menetapkan suatu objektif dan dia akan melakukan segala upaya untuk mencapai objektif itu. Itu namanya perang. Peperangan rohani kita, saudara, juga jangan setengah-setengah. Kita sudah tahu apa objektif kita. Ada peperangan yang rohani. Oh, ada juga peperangan internal dan eksternal. Yang tadi internal. Yang eksternal, saudara, itu tarik-tarikan dengan iblis. Tuhan berusaha untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia, tapi iblis berusaha untuk menyesatkan. Jangan sampai manusia bertobat. Ini perang-perang, ini perang rohani. Apa andil kita? Kalau kita adalah warga negara surga, dan kita adalah bagian dari perang ini, apakah kita mendukung? Apakah kita terlibat? Atau kita acuh? Kita tak acuh? Peperangan rohani ini penting buat orang Israel dan penting juga buat kita. Yang kedua, coba kita lihat di dalam pasal 17 Yosua. Yosua pasal 17. Saya baca mulai dari ayat yang ke-15. Yosua pasal 17. Mana nih? Ya. Ayat 15. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah, atau dari 14 deh. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian, dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yizreel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Ini saya bacakan merupakan sepenggal dari proses pembagian tanah yang Yosua lakukan. Ini sepenggal saja. Intinya adalah Yosua membagi-bagi itu sesuai dengan jumlah mereka, sesuai dengan kekuatan mereka, dan berdasarkan undian. Undiannya nanti Tuhan yang tentukan. Jadi, nanti suku ini dikasih tanah ini menjadi milik pusaka, itu adalah tanggung jawab dia yang harus mengalahkan orang Kanaan di sana, kemudian membangun kota-kota mereka sendiri. Itu menjadi bagian yang sudah ditentukan buat dia, jadi tanggung jawab dia. Nanti daerah lain lagi dikasih kepada suku yang lain. Jadi masing-masing dikasih bagian masing-masing. Jadi dalam peperangan mereka, tidak satu suku harus menang di semua tempat, harus mengalahkan semua orang Kanaan. Tidak, hanya bagian yang dikasih ke mereka saja. Masing-masing diberi bagiannya masing-masing. Demikian juga di dalam peperangan rohani kita. Masing-masing ada bagiannya. Nah, saudara, yang di pasal 17 ayat 15 sampai 18 ini, kan katanya Efraim itu banyak jumlahnya, besar kekuatannya, tapi mereka komplain ke Yosua. Komplainnya apa? Bahwa pegunungan Efraim tidak cukup. Ya, namanya juga pegunungan ya. Pegunungan, lalu katanya jumlah mereka banyak, dan memang kalau kita baca di bilangan, jumlah Efraim dan Manasye itu adalah yang lumayan besar. Ya, di bawah Yehuda. Yehuda itu paling besar, hampir 2 kali lipat dari rata-rata yang lain, tetapi Efraim dan Manasye termasuk yang besar juga. Dan mereka bilang bahwa,
ini kenapa kami dikasih tempat yang sempit. Ternyata bukan dikasih tempat yang sempit. Ternyata Yosua bilang, enggak, bukan cuman situ doang. Ya, kamu dikasih bukan cuman satu bagian undian kok. Dan kalau Anda lihat, saya membuka peta Israel di zamannya Yosua itu, justru Manasye dikasih yang paling banyak. Efraim juga mendapat tempat yang besar. Lalu kenapa Efraim, Bani Yusuf ini, komplain bahwa dia cuma dikasih kecil? Ternyata, di dalam bagian mereka itu ada pegunungan, ada dataran, kemudian ada daerah hutan. Ya. Nah, yang daerah datarannya sudah dihuni oleh bangsa Kanaan. Dan katanya bangsanya kuat, punya kereta besi. Sedangkan yang di hutan, daerah hutan ini, ya susah membukanya, kan masih hutan. Ya. Jadi mereka merasa, loh, yang bagian untuk kami tinggali cuman di pegunungan. Di pegunungan pun tetap ada orang Kanaan juga, cuman mereka bisa kalahkan. Tapi mereka merasa bahwa yang dikasih ke mereka cuma dikit, padahal sebenarnya cukup luas. Apa kata Yosua? Yosua balas, kamu kan bangsa yang kuat, kamu suku yang kuat nih. Ya. Dan Yosua bilang, kamu akan menang. Yosua bilang, kamu akan menang. Sekalipun ada bangsa Kanaan, kamu akan menang. Nah, menurut 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Coba kita baca ya, supaya tidak salah-salah kutip. 1 Korintus, pasal yang ke-10. Nah, ini mungkin ada yang perlu membaca ini, ada yang perlu mendengar ini. Ayat 13. 1 Korintus 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa. Kata biasa di sini adalah umum, atau yang orang lain juga alami. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang orang lain sudah pernah alami. Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, ini yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan yang menentukan itu bagi masing-masing. Yang orang Israel dapatkan itu kan undian dari Tuhan juga. Yang mengukur kemampuan mereka, Tuhan juga. Dan tentu Tuhan bukan hanya menggunakan jumlah populasi untuk menjadi kriteria menentukan siapa dapat apa begitu. Tuhan menentukan kekuatan secara keseluruhan. Tuhan menentukannya berdasarkan, Tuhan mempertimbangkan kecocokan, lokasi, geografinya, preferensi mereka, sifat-sifatnya, nubuatan-nubuatan, dan banyak hal lagi, hal-hal rohaniah yang kita tidak bisa nilai, tetapi Tuhan yang menilainya. Dan Tuhan janji bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu, yang diberikan kepada mereka, bagian yang ditentukan bagi mereka, tidak akan melampaui kekuatan mereka. Dan kalau Tuhan mencobai mereka, pasti ada jalan keluarnya. Kalaupun ada bangsa Kanaan yang punya kereta besi di dataran itu, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, saudara, lucunya, orang-orang Efraim ini, mereka komplain begitu. Sebenarnya karena mereka malas. Ya, sebenarnya karena mereka malas, mereka bilang, aduh ini kita cuma dikasih pegunungan doang, padahal sebenarnya dikasih luas. Makanya Yosua sampai menunjuk mereka, itu ada hutannya, kamu harus membuka hutannya. Tidak ditulis sih, mereka komplain lebih lanjut, males begitu. Tetapi mungkinkah di dalam peperangan rohani kita mirip-mirip dengan Efraim? Dan kita mengeluh kepada Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan ini terlalu berat buat saya. Tuhan ini saya, ini saya nggak kuat.
Ya, Tuhan kasih saya yang gampang-gampang saja. Ujiannya kenapa susah-susah? Ini sudah saya sering dengar dari mahasiswa. Ya. Wah, ini Pak Andrew, ujiannya lisan. Terus ada sebab akibat. Terus pilihan gandanya, jika 1, 2, 3 benar pilih A. Kalau 1 dan 3 benar pilih B. Aduh, pusing mereka. Katanya susah. Tapi saya kutipkan 1 Korintus 10 ayat 13. Ujian-ujian yang kamu alami itu adalah ujian biasa. Ujian biasa. Tidak melampaui kekuatan manusia. Dan selalu ada jawaban yang benar. Selalu ada jawaban yang benar. Kalau tidak ada itu bonus. Ya. Jadi tenang saja saudara. Kalaupun ada ujian yang kita hadapi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan sudah melihat, mengukur kemampuan kita dan tahu bahwa kita mampu. Dan janji Tuhan itu penting bahwa Dia beserta kita dan Dia bisa. Dan Yosua bilang, kamu akan menang, kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya. Yosua bilang, kamu akan menang. Jangan takut. Tapi jangan malas. Jangan takut. Jangan komplain. Karena peperangan rohani ini penting. Dan yang ketiga, Yosua memimpin mereka untuk tidak kompromi. Untuk waspada terhadap kompromi dan kemunduran. Oh, coba kita lihat reaksi orang Israel di pasal 22 terhadap sesuatu. Di pasal 22, saya mulai baca ayat 10. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Nah ini sebelum kita lanjut saya mesti ceritakan konteksnya. Jadi ini bayangkan peta di daerah Israel itu. Di tengah-tengahnya itu dari utara itu ada sungai Yordan mengalir ke selatan. Ya, ini Laut Mediterania. Di sini ada daerah pesisir dan daerah timur, daerah barat. Kemudian ada sungai Yordan, kemudian di sini daerah baratnya, daerah timur. Nah, suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye itu di sebelah sini. Waktu orang Israel pertama kali mau menyerang Yeriko, ini sungai Yordan, mereka dari bawah di sini, lalu kemudian menyeberang sungai Yordan, yang kemudian dipimpin oleh Yosua dan dipimpin oleh para imam-imam. Lalu waktu itu sungai Yordan lagi meluap, lalu imam melangkah, setiap satu langkah airnya surut, satu langkah lagi airnya surut lagi, sampai imam itu berdiri di tengah-tengah dan sungai Yordan yang meluap itu terbelah dua dan orang Israel lewat. Nah itu waktu itu orang Israel dari sini nyebrang ke sini, Yeriko-nya di sebelah sini. Ya. Nah waktu menyeberang itu sebenarnya oleh Musa sudah pernah dibagi, yaitu daerahnya Ruben sama Gad sama Manasye itu ada di sebelah di situ. Lalu mereka bilang, Yosua bilang, walaupun daerah kamu itu yang di sebelah sini, di sebelah timur, tetapi kamu tetap harus menyeberang sungai Yordan untuk membantu saudara-saudaramu. Nanti kalau misalnya sudah menang di sebelah sini, bolehlah kamu kembali lagi ke tempat milik pusaka kamu. Nah, ceritanya di pasal 22, mereka kembali lagi, dan apa yang mereka lakukan? Mereka membangun mezbah yang besar di seberang sungai Yordan itu. Ya. Nah, tadinya mezbah Tuhan itu di Silo, waktu itu di sebelah yang sini, tetapi mereka bikin mezbah lagi di sebelah sini. Jadi ada dua mezbah. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-19, ayat 10, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu, cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead. Imam Pinehas bin Eleazar
Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan, dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu? Yang di Peor itu adalah waktu Bileam kasih nasihat kepada Balak, ya, untuk mencemarkan bangsa Israel. Akhirnya mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Midian. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan. Tempat kedudukan kemah suci Tuhan, maksudnya diajak, janganlah kamu bikin mezbah, nyebranglah ke tempat kami gitu. Ya, asal jangan kamu berubah setia dari Tuhan, jangan kamu pecah dari Tuhan. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Jadi maksudnya, mezbah untuk Tuhan itu cuman boleh satu, karena imamnya cuman satu, yaitu Pinehas bin Eleazar. 20. Ketika Akhan bin Zerah berubah setia, dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Nah, ini kasih contoh. Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya, seluruh keluarganya. Maksudnya, kalau kamu macam-macam, kita semua kena. 21, lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah. Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga, jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak, atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan. Biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Jadi maksudnya mereka mendirikan mezbah bukan untuk korban. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari, anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan, Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Karena maksudnya kami punya mezbah yang sama. Nih, kita punya mezbah yang sama, yang ini jadi saksi gitu. Ayat yang ke-29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Oke, intinya nanti kalian boleh baca sendiri lagi. Seru sekali ceritanya. Ya. Kitab Yosua ini perang, politik, intrik, pembagian, dan lain sebagainya. Semua ada di dalam kitab Yosua. Bagus sekali. Oh, apa yang kita dapatkan di sini? Mereka kira bahwa Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye yang setengah itu sekarang kompromi. Sekarang mereka bikin tandingannya, mereka bikin mezbah sendiri. Wah, ini udah mau ini sendiri nih, bikin agama sendiri. Nanti mau punya imam sendiri. Wah, lalu kemudian mereka langsung berkumpul untuk berperang. Jadi ada beberapa reaksi orang Israel yang menurut saya bagus sekali. Nomor satu, mereka bersatu.
melawan kompromi. Nah, mereka bersatu hati. Mengenai kesalahan, kita semuanya sepakat. Nggak mau. Mengenai kesalahan, ya, mengenai kompromi, kita semuanya tolak dengan sehati. Nah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kapan lagi sepanjang sejarah Israel mereka sedemikian sehati? Hampir nggak kita temukan. Ya, hampir tidak kita temukan lagi. Sepanjang sejarah Israel mereka demikian sehati, demikian semangat untuk melawan kompromi ini. Mereka tidak bimbang sama sekali. Lalu di ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai 20, mereka bilang bahwa ini, kalau hari ini kamu berubah setia, ya, memberontak, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Mereka paham perbuatan satu suku atau satu orang itu akan mengefek yang lain. Dikasih contoh yang di Peor, dikasih contoh Akan. Ternyata satu orang berdosa atau sekelompok orang berdosa semuanya kena tulah. Kenapa bisa begitu? Kenapa Tuhan, tanda kutip, seolah-olah menghukum orang yang tidak bersalah? Karena sifat dari kompromi. Kompromi itu mulainya kecil, tapi kalau tidak dilawan, kalau tidak dibasmi, maka lama-lama akan jadi besar. Itu namanya kompromi. Ya, awalnya kecil, lalu makin lama makin besar. Itu namanya kompromi. Yang kompromi awalnya mungkin sedikit. Ini bulan lalu saya sudah jelaskan bagaimana Akan dia hanya mengambil sedikit saja. Tetapi kalau ini nanti berulang ke kota-kota lain, mereka menghukum bangsa-bangsa lain, masih dilakukan juga. Nanti lama-lama orang Israel akan melakukan penjarahan. Mereka akan melihat bangsa-bangsa sekelilingnya sebagai sumber harta yang bisa mereka rampok. Tidak, Tuhan tidak mau itu. Ya. Mereka harus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan menjadi alat yang Tuhan pakai menghukum bangsa-bangsa lain. Bukan untuk meraup harta orang Kanaan seperti yang akan lakukan. Jadi lihat bahwa kompromi itu mulai kecil tetapi kena ke orang sekeliling. Mulainya dengan yang sekelilingnya dulu, lalu kemudian makin luas lagi dan makin luas lagi. Itu sifat dari kompromi, dan orang Israel akhirnya memahami hal ini. Sehingga mereka langsung bersatu. Enggak, kita nggak boleh kompromi. Kalau ada satu orang, ada satu suku yang mulai berkompromi, langsung kalau gitu kita perang. Nggak bisa, kita tidak bisa tolerir. Lalu kemudian, kesiapan mereka untuk berperang. Kesiapan mereka. Ini tidak kita baca lagi di mana-mana. Kesiapan macam ini. Ya. Karena di hakim-hakim malah kita baca mereka tidak siap berperang. Kita baca justru mereka malah jadi puas diri. Mereka jadi lembek. Mereka jadi akhirnya menerima, ya udahlah, mentoleransi bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Tetapi di awal-awalnya setidaknya, masih di zaman Yosua masih memimpin, mereka siap untuk berperang. Barusan selesai berperang, Bani suku Gad, Ruben, dan Manasye yang setengah baru nyebrang sungai Yordan. Baru pulang ke daerah mereka. Tapi sekarang udah panggil perang lagi. Baru selesai perang, tapi sudah siap perang lagi. Kesiapan mereka, saudara, patut kita contoh. Ingat, kita sedang perang secara rohani. Nah, sikap militansi inilah yang diperlukan untuk melawan kompromi. Sikap militansi. Di Perang Dunia Pertama, ada seorang pastor, kalau nggak salah namanya Barnhouse. Dia tuliskan dalam memoirnya. Dia ketemu dengan seorang prajurit muda di Perang Dunia Pertama ini di Amerika. Dan kemudian prajurit muda ini bertobat. Waktu dia bertobat, dia membuat pengakuan di barak dia.
Sehingga orang-orang satu peleton, satu kompi itu tahu bahwa anak muda ini sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kemudian dia bilang sama Pastor Barnhouse ini, aduh tapi saya khawatir nanti saya kembali ke kampung saya di Amerika. Itu saya akan kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama, karena di situ ada teman-teman saya yang dulu sama-sama dengan saya, ada yang mabuk-mabukan, ada yang ya pokoknya sesuai dengan kebiasaan orang muda zaman itu. Pastor Barnhouse bilang, kamu tidak usah khawatir, asalkan kamu membuat pengakuan keselamatan kamu secara publik, kamu tidak usah khawatir. Jadi mereka membuat kesepakatan, dan anak muda ini berjanji, oke, sekembalinya saya dari perang, saya akan mengaku bahwa saya orang Kristen kepada 10 teman pertama yang saya temui. 10 teman pertama. Oke, Pastor Barnhouse bilang, oke, bagus, 10. Lalu, dia pulang, dia turun dari kapal. Yang pertama menyambut dia, itu kan banyak prajurit, rame-rame ya, maksudnya yang turun kapal sama-sama. Ternyata ada seorang kawan lama dia. Kawan waktu dia masih sekolah. Seorang perempuan. Wah, ini kamu pulang, ternyata kamu hidup gitu, nggak mati. Nggak mati, ternyata kamu kembali gitu. Ini, ayo kita nanti makan di rumah saya gitu. Ini kan teman-teman sekampung gitu. Lalu si prajurit muda ini, dia ingat janji dia udah siap. Iya, saya sudah pulang. Tapi saya mau kasih tahu kamu, ada satu hal yang sangat penting terjadi kepada saya. Wah, cewek ini kaget. Kamu mau menikah ya? Katanya. Bukan katanya. Bukan mau menikah. Saya sekarang sudah jadi orang Kristen. Lalu perempuan itu, dia yang tadinya happy gitu, mau menikah ya? Senyumnya langsung membeku. Dia langsung, yaudah, nanti aja, kapan-kapan aja kita ngobrol lagi. Lalu pergi. Yang tadinya mau ngajak dia makan di rumah, segala macam, nggak jadi. Dia jalan lagi. Dalam perjalanan pulang, dia ngelihat teman dia, yang tidak ikut perang. Lalu dia sapa, halo, wah ini kita teman lama, ketemu lagi. Sudah perang beberapa tahun, ketemu lagi. Lalu prajurit muda ini bilang, saya mau kasih tahu nggak saya sekarang adalah orang Kristen? Hah, sama kayak tadi lagi, temennya kaget. Ini ketemu langsung bilang saya orang Kristen. Ya, langsung bilang saya orang Kristen. Dan dia langsung, ya bagus, ya, tapi lain kali aja kita ngobrol. Lalu dia pergi juga. Dan ini terjadi beberapa kali. Sampai akhirnya sebelum 10 orang dia ceritakan itu, ya, sudah tersiar kabar bahwa dia sudah jadi orang Kristen. Seluruh kampungnya sudah tahu dia jadi orang Kristen. Sebelum dia sempat bilang sama 10 orang temannya. Kabar sudah bagaikan api yang merambat, menjalar kemana-mana. Dan bukan dia yang harus khawatir bahwa dia akan kembali ke kebiasaan lama. Teman-temannya yang khawatir, mereka akan ikut kebiasaan baru dia. Teman-temannya yang takut. Maka mereka semua menjauhi dia. Saudara, tidak perlu takut kompromi kalau kita militan. Kalau kita membuat pengakuan kita secara publik. Bukan kita yang takut, orang lain yang takut. Bukan karena kita bawa bom, tetapi karena kita orang Kristen. Dan kita membawa militansi kita. Hal kedua yang dibutuhkan untuk peperangan rohani, supaya tidak kompromi. Tadi, satu militansi. Yang kedua adalah akal sehat yang alkitabiah. Untuk mengetahui tentang sesuatu itu salah atau benar, asli atau palsu, dibutuhkan suatu standar yang benar. Kamu punya yang benarnya untuk jadi patokan. Uang. Kalau uang ini kamu sudah punya yang aslinya, lalu dikasih lihat yang palsunya, dan kamu bandingkan sisi ke sisi, lalu kamu lihat terawang, dilihat, kemudian apalagi diraba, di terawang, aduh, saya gawat ini bisa ketipu. Diraba, di terawang, dilihat, ya udah, dilihat. Ya, masih aman.
Masih tahu diterawang di rabanya. Wah, kalau kita tidak punya yang aslinya, kalau kita tidak tahu yang aslinya kayak apa, tidak pernah mendapat edukasi, maka dikasih tahu dikasih yang salah, lalu bilang ini yang benar nih. Bisa-bisa kita malah jadi salah. Saudara, untuk melawan kompromi dibutuhkan militansi dan dibutuhkan akal sehat yang alkitabiah yang benar, supaya kita punya pegangannya. Ingat, ini perang, saudara. Kalau kita mau supaya generasi selanjutnya di bawah kita itu setia, kalau kita mau mereka berperang, maka generasi yang sekarang harus berperang. Kalau kita mau mereka militan, maka generasi yang sekarang harus militan. Kalau kita mau mereka setia, kalau kita mau mereka mengasihi Tuhan, maka kita pun harus setia dan mengasihi Tuhan. Ingat, ini perang. Peperangan rohani. Bukan hanya di dalam internal kita, tetapi kita mau menjangkau orang-orang, termasuk menjangkau anak-anak, keluarga kita, cucu kita. Kita berperang untuk mereka. Dan mereka juga harus ikut perang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, tolong supaya kami bisa melihat hal-hal secara rohani dengan lebih jernih lagi. Dan biarlah peperangan rohani itu mengobarkan semangat kami, sehingga kami membedakan diri kami dari dunia ini. Dan kami mematikan yang duniawi. Dan kami mencondongkan hati kami, pikiran kami, kepada hal-hal yang sifatnya rohaniah. Dan belajar mengasihi yang rohani. Dan mementingkan hal-hal yang rohani yang menyenangkan Engkau. Maka dengan demikian anak-anak dan generasi selanjutnya akan melihat kami dan mencontoh kehidupan kami. Maka mereka pun akan menjadi setia. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Supaya sesudah kami lewat pun, mereka tetap berada di dalam kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.